Bab 2501, menggunakan kartu truf. Guntur 10.000 kesengsaraan memang merupakan keterampilan unik Kaisar Kesengsaraan, dan itu langsung membunuh Delinger. Sekarang, hanya tersisa 7 dari 8 Delinger. Pada saat ini, jejak ketakutan telah muncul dalam hati Delinger. Ini adalah teknik rahasia sukunya. Ia dapat menciptakan 8 klon untuk bertarung. Setiap klon memiliki kekuatan yang sama dengan aslinya. Akan tetapi, hal ini juga memiliki kekurangan. Begitu klon itu hancur, kekuatannya juga akan rusak. Meskipun kekuatannya tidak akan terpengaruh dalam jangka pendek, kekuatannya akan menurun seiring berjalannya waktu. Ketika menghadapi orang kuat seperti Julian, jika kekuatannya menurun, berarti dia akan kalah. Anak ini sangat menakutkan. Jejak ketakutan muncul dalam hati Delinger. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa Julian, yang baru saja berada di alam kekacauan tak terbatas, begitu kuat. Jika ini mencapai keadaan kekacauan dan kembali ke kesatuan, lalu apa yang akan terjadi? Saudara Chaos, mengapa kau tidak keluar? Jika kau tidak keluar, aku akan mati dalam pertempuran. Delinger meraung ke dalam kehampaan. Dalam kegelapan. Mendengar suara ini, Dunsim bertanya, "Ayah, apa yang harus kita lakukan sekarang?" Duan yang tersembunyi di beberapa prasasti domain surgawi Dao yang rusak berkata, "Jangan khawatir tentang hal itu. Tunggu Julian membunuh Delinger dan menyerap kekuatannya. Ini akan lebih berguna daripada mengorbankan seluruh domain chaos." Saat ini, Duan berada pada momen kritis terakhir. Dia tidak ingin keluar dengan mudah. Bahkan jika dia ingin keluar, dia harus benar-benar yakin bisa membunuh Julian atau Delinger. Jika dia pergi lebih awal, maka semua rencananya untuk keabadian akan sia-sia. Di medan perang, Julian menatap Delinger dengan dingin dan berkata dengan tenang, "Apakah menurutmu Dunsing akan muncul untuk membantumu saat ini?" Di matanya, kamu hanyalah bidak catur. Hehe. Delinger tertawa pelan. Namun senyumnya dingin. "Pion, kita bahkan tidak tahu siapa pion siapa. Julian, apakah kau benar-benar berpikir kau bisa membunuhku? Bagaimana Anda tahu apakah itu berhasil jika Anda tidak mencobanya?" Julian tampak sangat tenang. Meski tubuhnya penuh luka, semangat juang yang kuat bangkit dalam hatinya. Di luar domain kekacauan, banyak sekali makhluk yang melihat pemandangan ini. Setelah melihat kekuatan Guntur, semua makhluk itu terkejut. Julian akan memenangkan pertempuran ini. Dia sangat menakutkan. Dia sudah sangat kuat di alam kekacauan primal tak terbatas. Jika dia terus tumbuh dan mencapai alam kekacauan primal kesatuan tempat Kaisar manusia berada, seberapa kuatkah dia nantinya? Aku tidak bisa membayangkannya. Di medan perang, Julian tampak tenang dan percaya diri. Dan Delinger juga sedang merencanakan. Dia bertanya-tanya bagaimana dia bisa membunuh Julian. Dia yakin bahwa dia bisa membunuh Julian. Namun, jika dia ingin membunuh Julian, dia perlu membayar sejumlah harga dan menggunakan sejumlah kartu truf, dan kartu truf inilah yang dia gunakan untuk menghadapi Duan. Dia tidak ingin menggunakannya pada awalnya, karena masih ada klan kekacauan dalam kegelapan, tetapi jika dia tidak menggunakannya sekarang, dia tidak akan bisa membunuh Julian. Jika Julian tidak mati, rencananya tidak akan berhasil. Setelah berpikir sejenak, dia memutuskan untuk menggunakan beberapa kartu trufnya. "Julian, kamu sangat kuat. Jika kamu terus berlatih dengan tenang, aku pasti tidak akan menjadi lawanmu di masa depan. Tapi kamu tidak punya kesempatan lagi." Suara Delinger bergema. "Ya." Julian berkata dengan tenang, "Kartu apa lagi yang kamu miliki?" Delinger tidak banyak bicara. Pada saat ini, kristal hitam muncul di tangannya. Ini, ketika Julian melihat kristal hitam itu, dia tertegun. Kristal hitam ini sama dengan yang ada di tubuh induk serangga, tetapi kekuatan kristal hitam ini lebih dahsyat. Jika kristal hitam di tubuh induk serangga merupakan sebuah batu, maka kristal hitam di tangan Delinger merupakan sebuah bintang. Aura kekuatan keduanya sama, tetapi kekuatan energinya sangat berbeda. Julian bertanya dengan tenang, "Kristal jenis apa ini? Kamu tidak akan punya kesempatan untuk mengetahuinya." Delinger berbicara dengan suara dingin. Pada saat ini, dia menelan kristal itu. Setelah kristal itu memasuki tubuhnya, auranya melonjak dalam sekejap dan kekuatannya juga meningkat. Aura satu Delinger meningkat, dan 6 Delinger lainnya juga meningkat. Setelah mengambil kristal dan menyerap kekuatannya, kekuatanku dapat dipulihkan hingga 50% dari puncaknya. Bagaimana kau bisa melawanku? Suara Delinger bergema. Julian merasakan aura mengerikan dari Delinger. Di bawah tekanan napas ini, napasnya menjadi sulit, kekuatan tubuhnya tampak terkekang, dan aliran darahnya juga menjadi lambat. Delinger maju selangkah dan muncul di depan Julian. Begitu dia muncul, tinjunya terjatuh. Julian terkena pukulan dan terluka parah dalam sekejap. Tubuhnya terus hancur. Ia terus mengerahkan tenaganya untuk menopang tubuhnya yang hancur. Pada saat yang sama, ia menggunakan kekuatan kebebasan untuk melarikan diri dari area ini. Dalam sekejap, dia sudah menjauh dari medan perang. Namun Delinger mengejarnya dan terus menyerang. Julian mengerahkan kekuatan 9 alam surgawi Dao untuk melindungi tubuhnya,
namun kekuatan 9 alam surgawi Dao tampaknya tidak berpengaruh apapun di bawah serangan Delinger. Dia bisa menghancurkan perisai pelindung yang dibentuk oleh 9 alam surgawi Dao hanya dengan satu pukulan. Julian terus-menerus terluka. Melihat pemandangan ini, banyak orang kuat di luar Chaos Realm semuanya tampak serius. Terutama beberapa orang kuat di alam semesta manusia. Ada kabut di sudut mata Sarah, dan air mata kristal mengalir turun. Kekuatan Delinger telah pulih hingga 50% dari puncaknya. Julian sama sekali tidak sebanding dengannya, dia terus-menerus terluka dan dia bahkan sedikit kebingungan saat ini. Rasa sakit hebat yang datang dari tubuh dan jiwanya membuatnya terbangun tepat waktu. Pada saat itu, muncullah sebuah diagram misterius, dan pada diagram itu, terlihat sebuah sosok yang sedang duduk bersila. Tubuh Julian tidak mampu bertahan lagi. Jiwanya menghilang seiring waktu dan langsung menyatu dengan bayangan. Boom! Setelah jiwanya menyatu dengan bayangan, tubuh fisiknya hancur total. Pada saat ini, bayangan itu membuka matanya, dan bayangan ilusi itu perlahan menjadi nyata. Bayangan itu melangkah maju dan meninggalkan formasi itu dalam sekejap. Ketika dia muncul lagi, dia sudah berada di hadapan Delinger dan meninjunya. Dia berduel dengan Delinger ini. Delinger langsung terhempas pergi. Delinger terkejut. Dia memulihkan 50% kekuatannya. Sekarang, dalam hal kekuatan, kita sebenarnya berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Anak ini, mengapa dia begitu aneh? Pada saat ini, Julian bergerak. Ia menunjukkan keadaan bebas dan tak terkendali, terus-menerus muncul di belakang Delinger dan menyerang terus-menerus. Dalam sekejap, ketujuh Delinger terus-menerus dipukul mundur dan terus-menerus terluka. Julian berdiri dalam kehampaan, merasakan kekuatan yang mengalir dari tubuhnya, wajahnya sekali lagi menunjukkan ketenangan dan keyakinan. Tubuhnya hancur dan jiwanya menyatu dengan bayangannya. Kekuatannya sekarang mengerikan. Pada saat ini, Delinger menyerang lagi. 7 Delinger muncul pada saat yang sama dan mulai menyerang Julian dari semua sisi. Pada saat ini, pola muncul di sekitar tubuh. Kekuatan susunan diagram menghalangi serangan 7 Delinger dan juga memukul mundur Delinger. Ketujuh Delinger semuanya terluka oleh susunan diagram dan mereka semua memuntahkan darah. Bab 2502, Delinger memulihkan kekuatannya. Susunan diagram merupakan integrasi pembelajaran seumur hidup Julian. Kekuatan diagram itu mengerikan. Sekalipun 7 Delinger menyerang bersama-sama, mereka tidak dapat menggoyahkan diagram tersebut. Ketujuh Delinger semuanya terluka. Tubuh mereka retak karena kekuatan formasi tersebut. Jiwa Julian telah menyatu dengan bayangan ilusi, dan bayangan ilusi tersebut telah menjadi nyata, memperlihatkan tubuh baru. Tubuh ini tidak berbeda dengan tubuh asli Julian. Itu masih tubuh suci 10.000 Tao. Satu-satunya perbedaan adalah tubuh ini lebih kuat dan lebih menakutkan. Anak nakal, mengapa kamu begitu aneh? Wajah Delinger tampak suram dan menakutkan. Dia menggunakan teknik rahasia klannya untuk menciptakan banyak klon, dan setiap klon sama kuatnya dengan klon aslinya. Akan tetapi, mereka masih tidak dapat berbuat apa-apa terhadap Julian, dan salah satu klonnya bahkan dibunuh oleh Julian. Dia memandangi susunan ajaib itu, merasakan perubahannya, ekspresinya tampak serius. Pada titik pertarungan ini, menjadi sulit baginya untuk menang. Sayang sekali kekuatanku tidak bisa kembali ke puncaknya dalam waktu singkat. Jika kekuatanku berada di puncaknya, bahkan dengan banyaknya keterampilan unik Julian dan formasi aneh ini, aku akan memiliki kekuatan untuk membunuhnya. Delinger merenung dalam hatinya. Pada saat ini, beberapa Delinger mulai bergabung bersama dan langsung menjadi satu Delinger. Teknik rahasianya yang unik sangat kuat, tetapi menghabiskan banyak tenaga. Setelah pertarungan panjang, kekuatannya cepat terkuras. Delinger berdiri di kehampaan. Pada saat ini, dia sedang memikirkan strategi yang tepat. Jika aku tidak berjuang keras, aku pasti akan dibunuh oleh Julian di alam semesta yang kacau. Bahkan jika aku melarikan diri ke dunia gelap, Julian akan mengejarku tanpa henti. Sekarang, aku harus membunuh Julian dengan cara apapun. Bahkan jika aku mati, aku akan menyeret Julian bersamaku. Dan aku mungkin tidak akan mati. Jika aku membunuh Julian, aku pasti tidak akan mampu bersaing dengan klan Chaos. Setelah membunuh Julian, aku tidak punya pilihan selain melarikan diri. Ketika klan Chaos keluar, mereka pasti memiliki banyak hal untuk ditangani dan tidak akan mengejarku. Aku akan bereinkarnasi dan bersembunyi untuk memulihkan diri. Saat kekuatanku kembali ke puncaknya, aku mungkin tidak takut pada Duan. Dalam sekejap, banyak pikiran muncul di benak Delinger. Julian berdiri di kehampaan, memegang pedang tak terbatas di tangannya dan menginjak diagram misterius. Pada saat ini auranya sangat kuat. Dengan berkah kekuatan domain surgawi Dao dan diagram, auranya telah mencapai puncak kekacauan dan kembali menyatu. Pada saat ini, auranya berada pada level yang sama dengan mantan kaisar manusia. Dengan kata lain, pada saat ini, dia hampir tak terkalahkan di ranah dominasi. Bahkan jika dia bertemu Zhang Taichu di masa jayanya, dia akan memiliki kekuatan untuk melawannya. Swoosh! Pedang keabadian di tangannya menunjuk ke Delinger di kejauhan.
Energi pedang yang tak terlihat menyapu. Delinger menghindar tepat waktu. Boom! Energi pedang yang tak terlihat menyebar dan sebagian besar area musnah. Setelah area ini hancur, semua energi diserap oleh formasi 10.000 iblis, dan klan kekacauan mengambil kesempatan ini untuk menyerap kekuatan dalam formasi 10.000 iblis. Pada saat ini, formasi 10.000 setan telah diaktifkan di sini dan beroperasi penuh. Di bawah kekuatan formasi 10.000 iblis, berbagai bagian domain kekacauan terus-menerus dimusnahkan, dan semua kekuatan dari semua alam di domain kekacauan terus-menerus diserap. Kekuatan klan Chaos makin lama makin bertambah kuat. Delinger muncul di suatu wilayah di alam semesta. Wajahnya tampak sangat muram, dengan sedikit darah masih di sudut mulutnya. Setelah berjuang sekian lama, dia tidak peduli lagi. Julian, kau benar-benar hebat karena telah mendorongku sampai ke titik ini. Bahkan jika kau mati, namamu akan tetap abadi. Suara penghancur Delinger bergema. Saat suaranya keluar, suatu kekuatan aneh mengalir dalam tubuhnya. Dia tampaknya telah mengorbankan sesuatu yang sangat penting. Di bawah perlindungan kekuatan misterius ini, kekuatannya yang hilang dengan cepat pulih, dan tubuhnya yang babak belur dengan cepat menjadi lebih kuat. Hanya dalam sekejap, kekuatannya kembali ke puncaknya. Ya, itu puncaknya. Delinger pada puncaknya. Delinger era Kaisar Manusia, pemimpin kedua iblis jahat dari luar angkasa, lebih kuat dari pemimpin ketiga. Julian tidak tahu seberapa kuat puncak Delinger itu. Dia hanya tahu bahwa Du Guosheng membayar harga nyawanya untuk melukai pemimpin ketiga Julia. Sosok Dunsing dan Duan dalam kegelapan menyaksikan pertempuran ini. Prasasti yang pecah tak terhitung jumlahnya berkumpul membentuk bayangan. Melihat pemandangan ini, wajah ilusi Shadow akhirnya menampakkan senyum, dan berkata, Delinger akhirnya menggunakan pil roh iblis yang diberikan oleh mantan pemimpin iblis jahat surgawi. Mendengar ini, Dunsing tidak dapat menahan diri untuk bertanya, Ayah, apa itu pil roh iblis? Duan berkata, Delinger pernah memberitahu saya bahwa pemimpin iblis jahat di luar sana tahu bahwa invasi Endless ini akan gagal. Kegagalan ini adalah hasil yang tak terelakkan, dan mereka telah membuat persiapan yang matang. Itu berarti pemimpinnya akan melarikan diri kembali, dan Kaisar pasti akan mengejarnya. Delinger adalah bagian terpenting dari rencana. Dia tinggal di Endless dan disegel di Endless. Konon, pil roh iblis ini dibuat oleh orang kuat di balik pemimpin iblis jahat di luar sana. Selama kamu mengorbankan sebagian jiwamu dan meminum pil roh iblis, tidak peduli seberapa serius lukamu atau seberapa banyak kekuatan yang tersisa, kamu dapat pulih ke kondisi puncakmu dalam sekejap. Chaos tampak bangga saat mengatakan hal ini. Julian benar-benar terlalu kuat. Dia mampu memaksa Delinger mengorbankan jiwanya dan menggunakan pil roh iblis. Namun, pil roh iblis juga memiliki kekurangan. Yaitu, setelah pertempuran, pengguna akan memasuki periode kelemahan dan perlu bereinkarnasi. Setelah reinkarnasi, semua kekuatan kultivasi akan hilang. Namun, setelah reinkarnasi, ranah kultivasi akan meningkat dengan sangat cepat, dan akan meningkat terus hingga pulih ke ranah puncak. Bahkan jika Delinger memenangkan pertempuran ini, dia tidak akan menjadi ancaman bagiku, karena jika dia ingin terus melaksanakan rencana alien, dia harus bertahan hidup. Jika dia ingin bertahan hidup, dia tidak berani menghadapiku. Dia hanya bisa bereinkarnasi dengan cepat, menghindariku, dan mencari waktu untuk bangkit. Dan aku bisa menggunakan waktu ini untuk segera menata ulang Endless. Saat itu, bahkan jika Evil Destroyer yang bereinkarnasi pulih ke puncaknya, aku tidak akan takut. Pada titik ini, Dunsing tidak dapat menahan tawa. Ayah itu bijaksana. Ada juga senyum di wajah cantik Dunsing. Di medan perang, Delinger mengorbankan jiwanya dan mengaktifkan pil roh iblis yang tersembunyi jauh di dalam jiwanya. Dia memulihkan kekuatannya dan sekarang berada dalam kondisi puncak. Dalam kondisi ini, dia bahkan dapat menduduki peringkat ketiga di era Kaisar Manusia. Di era Kaisar Manusia, hanya kepala suku agung dan Kaisar Manusia yang mampu sedikit menekannya. Selain itu, ia tidak memiliki saingan. Dia meregangkan otot-ototnya, merasakan kekuatan yang familiar dalam tubuhnya. Sudut mulutnya terangkat, membentuk senyuman aneh. Julian, kamu hebat. Kamu baru berada di Chaos Infinite Realm, tetapi kamu mampu memaksaku sampai ke titik ini. Aku akui bahwa kamu sangat kuat dan hebat. Jika kita tidak berada di kubu yang berbeda, kita mungkin bisa menjadi teman baik. Sekarang setelah kekuatanku pulih, kau tak punya kesempatan lagi. Di kejauhan, Julian merasakan kekuatan Delinger dan mengerutkan kening. Apakah ini kekuatan Delinger di puncaknya? Apakah ini pemimpin kedua yang ditakuti oleh banyak makhluk selama era Kaisar Manusia? Bab 2503, Pemimpin Smurf nomor 3. Di luar Chaos Domain, alam semesta manusia. Ras manusia telah melayang keluar dari alam kekacauan dan muncul di kehampaan tak berujung di luar alam kekacauan. Istana Surgawi. Banyak orang kuat di sini melihat ke arah Chaos Domain, dan mereka semua merasakan situasi di Chaos Domain. Di depan, berdiri seorang wanita. Wanita itu tinggi dan cantik. Setelah merasakan perubahan pada Delinger, jejak jiwa muncul dari tulang-tulang tubuhnya. Dia adalah Julia.
Ketika Julian pertama kali mendapatkan kerangka ini, ia menyempurnakannya pada tingkat ke-6 dan menghilangkan semua pecahan jiwa. Meskipun demikian, masih ada beberapa serpihan jiwa yang bersinar terang di dalam tulang-tulangnya. Pada saat ini, pecahan-pecahan jiwa itu terwujud, dan jejak jiwa yang hancur muncul, masih menempati tubuh ini. Jiwa ini adalah pemilik asli tubuh ini, jadi tubuh tidak melawan. Sekarang Julia memiliki dua jiwa. Yang satu adalah jiwa lengkap yang dianugerahkan oleh Julian. Yang satu adalah jiwa yang tidak lengkap dari pemimpin ketiga kejahatan alien. Kedua jiwa itu cocok sempurna dalam tubuh ini. Meskipun ada dua jiwa di dalam tubuh, yang mendominasi tubuh adalah jiwa Julia, bukan jiwa pemimpin ketiga iblis jahat dari luar angkasa. Jiwa yang tidak lengkap itu muncul, dan beberapa kenangan dalam benak Julia menjadi koheren. Dia juga ingat bahwa jauh di dalam jiwanya yang belum lengkap, ada pula pil ajaib. Selama dia mengorbankan jiwanya, dia dapat pulih ke kekuatan puncaknya. Anda harus memikirkannya dengan hati-hati. Suara dingin datang dari pikiranku. Jika kau mengorbankan bagian jiwamu yang baru saja terbangun, kau tidak akan pernah bisa kembali. Mulai sekarang, kau tidak akan lagi menjadi Smurf, dan kau tidak akan lagi menjadi orang suci. Aku tak ingin menjadi Smurf, aku tak ingin menjadi orang suci. Di bagian terdalam pikiran Julia, jiwa yang utuh dan jiwa yang tersisa saling memandang. Menjadi Smurf atau Saint terlalu melelahkan. Lebih nyaman menjadi Julia. Jangan lupakan misimu, karena Tuhan memberimu pil roh iblis, kamu bisa bertahan hidup dan tulang-tulangmu tidak hancur. Jika bukan karena Tuhan, aku tidak akan berakhir di Endless. Chaos Realm, di medan perang. Aura Delinger sangat kuat dan menakutkan. Pada saat ini, temperamennya juga berubah. Dia menjadi tenang dan percaya diri. Pada puncaknya, bahkan Kaisar Manusia Puncak pun tidak yakin bisa membunuhnya. Julian menginjak formasi. Diagram itu terus berputar di bawah kakinya, berubah pada setiap putaran, dan setiap perubahan menyingkapkan beberapa prasasti yang misterius dan mendalam. Prasasti ini berubah menjadi kekuatan yang mengerikan. Kekuatan ini ditambahkan ke tubuh Julian. Aura Julian tidak jauh berbeda dari puncak Delinger. Bagaimana kalau kita akhiri saja hari ini? Delinger menatap Julian dan tiba-tiba berkata, kita tidak perlu bertarung sampai mati. Jika kita bertarung sampai mati, seseorang pasti akan mati, dan pada akhirnya, hanya klan Chaos yang akan diuntungkan. Mari kita hentikan pertempuran dan hancurkan klan Chaos bersama-sama. Kamu akan menjadi penguasa abadi yang baru. Aku berjanji kepadamu bahwa aku akan mundur ke dunia gelap dan tidak akan muncul di abadi selama 10.000 zaman. Bagaimana menurutmu? Delinger memulihkan kekuatannya, tetapi dia tidak segera mengambil tindakan. Sebaliknya, dia membuat kesepakatan dengan Julian. Julian sedikit mengernyit. Dia tidak tahu bagaimana Delinger memulihkan kekuatannya, tetapi karena dia berkata begitu, itu berarti kondisi puncaknya tidak akan bertahan lama. Asal dia terus berjuang, dia pasti menang. Apakah menurutmu ada ruang untuk rekonsiliasi di antara kita? Julian berkata dengan nada dingin, dulu, iblis jahat dari luar angkasa menyerbu Endless, banyak sekali orang kuat yang bertempur satu demi satu, dan banyak sekali orang kuat yang mengorbankan nyawa mereka untuk melindungi rumah mereka. Bagaimana aku bisa membuat kesepakatan denganmu? Julian, jangan menolak bersulang lalu minum dan kehilangan minuman. Delinger berteriak dingin. Alasan mengapa dia membuat kesepakatan dengan Julian adalah karena dia tidak ingin mengambil langkah terakhir. Bahkan jika dia membunuh Julian, kekuatannya hampir habis. Saat itu dia tidak berani menghadapi Duan dan memilih bereinkarnasi dan bersembunyi. Ini bukan hasil yang diinginkannya. Bekerjalah bersamaku, maka aku bisa memberimu semua yang kau butuhkan. Mustahil. Kalau begitu, tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Transaksi gagal, Delinger tidak mengatakan sepatah kata pun lagi, dan tubuhnya langsung terbagi menjadi beberapa klon. Dalam sekejap, 7 klon muncul, sehingga totalnya menjadi 8 termasuk tubuh asli. Dia sekali lagi memperlihatkan teknik rahasianya yang unik. 8 Delinger semuanya memiliki kekuatan yang sama. Mempraktikkan teknik rahasia ini menyedot banyak energi seseorang. Jika salah satu klon seseorang hancur, kekuatannya sendiri akan sangat melemah. Namun, ia mengaktifkan pil ajaib yang tersembunyi di bagian terdalam jiwanya, dan kekuatannya kembali ke puncaknya. Energi yang dikonsumsi dalam pertempuran sebelumnya juga pulih sepenuhnya. Swoosh! Dalam sekejap, 8 Delinger muncul di sekitar tubuh Julian pada saat yang sama. 8 Delinger semuanya memiliki harta yang sama, roda iblis reinkarnasi, di tangan mereka. 8 roda ajaib menghantam Julian dengan ganas. Julian memegang pedang keabadian dan mengayunkannya. Saat pedang dihunus, semua hukum di surga bergabung menjadi satu pedang, membentuk energi pedang. Dalam sekejap, 8 energi pedang muncul. 8 energi pedang bertemu dengan 8 reinkarnasi iblis. Gemuruh. Kawasan ini meledak dalam sekejap. Meskipun Delinger memulihkan kekuatannya dan menggunakan teknik rahasia yang kuat, Julian, dengan kekuatannya yang besar dan pedang tak terbatas, menggunakan teknik 10.000 pedang untuk menahan serangan Delinger. Meskipun dia meminumnya, ruang di sekitar tubuhnya tiba-tiba menjadi gelap.
Pada saat ruang itu hancur, kekuatan mengerikan menyapu dari segala arah, dan tubuhnya juga menunjukkan tanda-tanda retak bersama dengan kekosongan. Pada saat kritis, diagram di bawah kakinya terus berputar. Saat diagram itu berputar, sebuah formasi muncul di sekeliling tubuhnya, menahan kekuatan penghancur ruang. Delinger menyerang lagi. Pikiran Julian bergerak, dan menara tak berujung pun muncul. Bentuk ke-10 menara tak berujung langsung menyelimuti Delinger dan menjebak Delinger di menara tak berujung. Saat dia terjebak, kedua pupil matanya terlihat jelas, dan prasasti misterius yang tak terhitung jumlahnya muncul di bagian terdalam pupilnya, berkumpul menjadi energi pedang, yang muncul di menara tak berujung dalam sekejap dan menembus tubuh Delinger yang terjebak. Meskipun tubuh Delinger hancur, itu bukanlah cedera fatal baginya. Sambil memegang roda ajaib samsara di tangannya, dia menghancurkan menara tak berujung lagi. Menara tak berujung mewujud menjadi pecahan-pecahan yang tak terhitung jumlahnya, lalu dengan cepat berkumpul bersama untuk membentuk menara tak berujung. Pertempuran beruntun ini terjadi dalam sekejap. Julian menendang dengan keras, dan diagram di bawah kakinya terbang keluar. Diagram itu tiba-tiba meluas dan langsung menjebak ketiga Delinger. Saat ketiga Delinger terperangkap, mereka menyerang secara bersamaan dan terus menghancurkan formasi. Ketiga roda ajaib menyerang formasi itu bersama-sama. Ini setara dengan tiga Delinger yang menyerang pada saat yang sama. Kekuatannya sungguh mengerikan, namun tidak menghancurkan formasi tersebut sepenuhnya, hanya menimbulkan retakan kecil saja. Dalam sekejap, diagram itu berubah dalam berbagai cara. Tulisannya berbeda pada tiap variasi. Setiap perubahan adalah kekuatan magis yang menakutkan. 10.000 cara kembali ke seni pedang, pikiran berkembang, petir bertahan melalui 10.000 malapetaka, 10 penjuru jalan. Keterampilan unik yang tak terhitung jumlahnya terwujud dalam sekejap dan menambah kekuatan formasi. Bahkan ketiga Delinger terluka dalam sekejap dan dipenuhi bekas luka dalam sekejap. Bab 2504, aku benar-benar mencoba yang terbaik. Diagramnya terlalu kuat. Walaupun ketiga Delinger terjebak, mereka tetap dipukuli, dilukai, dan dipenuhi bekas luka dalam sekejap. Tiga Delinger terperangkap, dan sisanya muncul di sekitar tubuh Julian, terus-menerus menyerangnya dan menampilkan semua jenis kekuatan magis. Julian belum pernah melihat atau mendengar keterampilan sihir ini sebelumnya, dan dia tidak mampu mengatasinya untuk sementara waktu. Ia pun mengerahkan seluruh kekuatan sihirnya, namun tetap saja dipukul mundur selangkah demi selangkah dan terus-menerus terluka. Bahkan dengan perlindungan 10.000 hukum surga dan hukum surgawi 9 alam, dia masih dipenuhi luka. Sampai saat ini dalam pertempuran, Julian dan Delinger sama-sama menggunakan keterampilan terkuat mereka dan segala cara yang mungkin, dan mereka berdua ingin membunuh lawan mereka terlebih dahulu. Delinger muncul diam-diam di belakangnya, dan roda iblis terus berputar, menyebar ke arah Julian. Pikiran Julian bergerak, dan menara tak berujung muncul di belakangnya, menghalangi serangan iblis samsara. Pada saat itu, Delinger muncul di sampingnya. Julian menggunakan keterampilan kebebasan dan kebebasan pada waktunya untuk melarikan diri dari area ini. Begitu dia muncul di daerah lain, Delinger menyerang. Julian tidak bereaksi tepat waktu dan lengannya terkena roda ajaib. Satu lengannya langsung berubah menjadi kabut darah dan menghilang. Dengan pikirannya, ia mengerahkan tenaganya untuk menyembuhkan lukanya, dan lengannya yang patah pun pulih seketika. Dalam susunan gambar, ketiga Delinger terus-menerus terluka dan kini dipenuhi luka. Pada saat ini, ketiga Delinger menyerang lagi dan melancarkan serangan mematikan pada formasi tersebut. Retakan muncul pada diagram dalam sekejap. Saat retakan itu muncul, ketiga Delinger melarikan diri. Julian kemudian menampilkan dunia pedang, yang langsung menyelimuti Delinger yang menghancurkan. Saat itu juga, sebuah diagram susunan muncul di atas dunia pedang. Pada susunan diagram itu muncul prasasti-prasasti yang tak terhitung jumlahnya, dan prasasti-prasasti tersebut terus-menerus menafsirkan energi pedang yang cemerlang. Sinar energi pedang jatuh dan menyerang Delinger di dunia pedang. Delinger ini ditusuk dengan pedang yang tak terhitung jumlahnya dan tubuhnya penuh dengan lubang. Pada saat ini, Julian diserang lagi. Punggungnya terluka hingga berdarah-darah. Di alam kekacauan, akibat mengerikan dari pertempuran terus melanda. Selain itu, formasi 10.000 iblis terus-menerus melahap alam kekacauan, dan area alam kekacauan terus melemah, berubah menjadi ruang hampa tak berujung. Makhluk-makhluk di alam kekacauan tidak akan mampu bertahan terhadap akibat pertempuran seperti itu. Dimanapun pertempuran terjadi, semua makhluk hidup akan hancur. Ada banyak orang kuat di dunia luar yang menyaksikan pertempuran ini. Baik Julian maupun Delinger menampilkan kekuatan yang luar biasa, dan kekuatan mereka membuat orang-orang kuat dari sekte tersembunyi ini gemetar ketakutan. Pada saat ini, mereka semua berharap Julian akan membunuh Delinger. Jika Delinger tidak mati, mereka tidak akan mampu melawannya saat menghadapinya di masa mendatang. Di medan perang, Julian terus-menerus terluka, dan dia terus mengerahkan kekuatannya untuk menyembuhkan luka-lukanya. Delinger terlalu menakutkan. Dia mengaktifkan metode untuk menghancurkan semua hal dan melemahkan sebagian kekuatannya, tetapi tetap tidak mampu melawan. Meskipun formasinya kuat dan dapat menyebabkan kerusakan pada Delinger, teknik rahasia Delinger terlalu kuat dan terlalu menakutkan.
Sekalipun formasinya misterius, ia tetap saja kalah dalam pertarungan melawan 8 Delinger yang sama kuatnya. Sampai saat ini dalam pertempuran, dia hanya melukai 8 Delinger. Segala macam cara dilakukan, tetapi tetap gagal menghancurkan Delinger. Julian merasa sedikit cemas. Jika mereka terus bertarung seperti ini, dialah satu-satunya yang akan kalah. Terlebih lagi, pertempuran tingkat ini menghabiskan terlalu banyak energi, dan wilayahnya sendiri tidak tinggi. Hanya dengan menggabungkan berbagai cara dan keterampilan, ia dapat melawan Delinger. Dalam kekhilaafannya, tubuhnya remuk lagi. Roda reinkarnasi iblis itu terus membesar dan menghancurkannya. Di bawah tekanan kekuatan ini, tubuhnya terus-menerus terguncang. Kemanapun ia lewat, banyak alam semesta hancur dalam sekejap. Julian menarik napas dalam-dalam. Sekarang, kita harus menemukan cara untuk membunuh Delinger dan melemahkan kekuatannya. Swoosh! Formasi diagram itu muncul tanpa suara dan langsung menyelimuti Delinger. Saat Delinger ditutupi, Julian menghilang dari tempatnya dan muncul pada diagram. Pada saat ini, 10 kekuatan muncul dari tubuhnya. 10 kekuatan menyerbu ke langit bagaikan naga raksasa. 10 pasukan bersila di udara. Ke-10 kekuatan ini saling bersilangan. Saat kekuatan-kekuatan itu saling bersilangan, mereka bermutasi dan berubah menjadi beberapa prasasti misterius. Prasasti-prasasti itu langsung membentuk suatu formasi yang mengerikan. 10 arah langit dan bumi. Hingga kini dalam pertempuran, Julian telah memperlihatkan keahlian unik kaisar manusia yang paling mengerikan, yakni 10 penjuru langit dan bumi. 10 penjuru langit dan bumi merupakan suatu formasi dan juga suatu dunia. Ini adalah kombinasi 10 kekuatan tertinggi dan 10 prasasti tertinggi. Delinger terperangkap jauh di dalam formasi itu, dan di luar formasi itu terdapat 10 penjuru langit dan bumi. Formasi diagram menghancurkan mereka, 10 penjuru langit dan bumi menghancurkan mereka, bahkan Delinger tidak dapat menahannya. Di 10 penjuru langit dan bumi, 10 jenis prasasti saling bersilangan, dan 10 jenis kekuatan terus-menerus terjerat satu sama lain, meletus dengan kekuatan aneh. Semua gaya ini terintegrasi ke dalam diagram pada saat ini. Diagram itu berubah berkali-kali dalam sekejap. Delinger di dalam susunan itu tubuhnya langsung hancur dan menghilang ke dalam susunan itu. Julian menggunakan 10 penjuru langit dan bumi untuk membunuh Delinger secara paksa. Meskipun dia membunuh Delinger, dia juga membayar harga yang sangat mahal untuk itu. Karena tingkat kekuasaannya sendiri rendah dan kekuatannya terbatas, menggunakan 10 penjuru langit dan bumi secara paksa menghabiskan banyak energinya. Konsumsi semacam ini, bahkan jika dia memiliki hati tak berujung dan dapat terus menyerap kekuatan dari 9 alam tak berujung untuk mengisinya kembali, dia tidak akan dapat pulih dalam waktu singkat. Dan sekarang dalam pertempuran sengit, dalam sekejap saja, dia bisa dikalahkan atau terbunuh, dan dia tidak punya waktu untuk memulihkan kekuatannya. Saat dia membunuh Delinger dengan seluruh kekuatannya, Delinger lainnya pun tidak tinggal diam, dan terus menyerang Julian. Susunan itu menjebak Delinger. Julian kehilangan perlawanan terhadap susunan itu dan diserang oleh Delinger lainnya. Sekalipun jiwanya telah menyatu dengan bayangan susunan itu, dia tidak dapat menahannya. Pada saat ini, dia merasakan sakit yang tajam di jiwanya. Ada tanda-tanda bahwa jiwanya telah diusir secara paksa dari tubuhnya. Otaknya mulai terasa pusing dan pikirannya menjadi bingung. Pada titik pertempuran ini, Julian menunjukkan tanda-tanda kekalahan. Dia menggunakan semua kemampuannya dan membayar harga yang sangat mahal sebelum dia berhasil membunuh satu Delinger pun. Sekarang tinggal 7 orang lagi, dan dia tidak punya kekuatan untuk membunuh 7 orang sisanya. Apakah aku akan mati di Chaos Domain kali ini? Maafkan aku sudah berusaha semampuku. Julian bingung. Keinginan kuat untuk bertahan hidup muncul dalam hatinya, dan dia terbangun sesaat. Setelah terbangun, dia melihat Chaos Domain yang telah hancur dan sebagian besar area Chaos Domain telah berubah menjadi kehampaan abu-abu tak berujung. Ruang domain kacau yang tersisa menjadi kacau balau. Pada saat itu, ia memikirkan makhluk hidup. Adik perempuan Yue Ming, Yue Zi. Yue Zi berkata bahwa dia melihat sekilas masa depan yang kacau. Dia melihat kekacauan berubah menjadi abu-abu dan tidak ada apapun yang terjadi. Dia meninggalkan sebuah prasasti. Prasasti itu berisi sebagian kata-katanya. Biarkan Julian membukanya ketika dia terpojok dan putus asa. Memikirkan hal ini, Julian tiba-tiba tersadar. Bab 2505, Julia mengambil tindakan. Dalam keputusasaan, Julian teringat pada prasasti yang ditinggalkan Yue Zi. Dalam sekejap, dia memanggil prasasti yang ditinggalkan Yue Zi, dan kesadaran spiritualnya memasuki prasasti itu. Suatu sosok muncul di bagian terdalam pikiranku. Bayangan itu berangsur-angsur menjadi besar dan berubah menjadi seorang wanita berpakaian putih dengan rambut hitam panjang yang indah. Dia sangat bermartabat dan intelektual. Saudara Julian. Dia berbicara lembut. Saat kau membuka prasasti yang kutinggalkan untukmu, itu berarti kau benar-benar telah mencapai titik di mana kau tidak punya pilihan lain lagi. Ini adalah masalah hidup dan mati bagi Chaos Realm, dan bahkan bagi seluruh Endless Realm.
Yuezi, apa yang harus aku lakukan sekarang? Julian bertanya dengan cemas. Tersembunyi dalam prasasti ini adalah jejak jiwa Yuezi. Buka prasasti itu dan Anda dapat berkomunikasi dengannya secara langsung. Yuezi menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, Saudara Julian, waktu pertempuran ini salah. Ini jalan buntu. Ini malapetaka Anda, malapetaka alam kekacauan, dan malapetaka yang tak ada habisnya. Sekarang, satu-satunya cara adalah menyerah. Menyerah, Julian tercengang. Iya. Yuezi mengangguk pelan dan berkata, menyerahlah. Setelah kau menyerah, pemimpin kedua iblis jahat luar tidak akan mati, dan leluhur klan Chaos yang diam-diam merencanakannya juga tidak akan mati. Setelah kau menyerah, situasi di masa depan adalah klan Chaos akan mengendalikan Endless, dan pemimpin kedua iblis jahat luar akan mundur ke dunia gelap, dan Endless akan memiliki kedamaian sementara. Saya bilang waktunya salah. Kekuatanmu belum mencapai puncaknya. Jika kamu menyerah, kamu bisa bertahan hidup. Setelah bertahan hidup, kamu bisa bersembunyi dan berlatih. Ketika kultivasimu mencapai puncaknya, kamu bisa dengan mudah menyelesaikan semua ini. Dan, Yuezi mengalihkan topik pembicaraan dan berkata, bahkan jika kamu menyerah, kamu masih memerlukan beberapa kondisi untuk bertahan hidup. Aku pernah memata-matai rahasia surga dan menemukan bahwa sebelum Chaos Domain akan dihancurkan, seberkas cahaya akan melintas. Aku akan merasakannya sekarang. Aku merasakan bahwa sinar cahaya ini muncul di awal kelahiran Endless. Ini sangat misterius. Munculnya sinar cahaya ini adalah saatnya bagimu untuk mengungsi. Sinar cahaya ini akan membawamu pergi, dan kau akan selamat. Saudara Julian, kamu harus bertahan sampai sinar cahaya itu muncul. Jika kamu tidak bisa bertahan, kamu akan mati dalam pertempuran. Kemampuanku terbatas, dan aku tidak bisa melihat banyak tentang masa depan. Aku tidak bisa melihat akhirmu yang sebenarnya, dan aku tidak bisa melihat apakah kau bisa pergi dengan sinar cahaya itu. Saudara Julian, jaga diri. Suara-suara ini terngiang dalam pikiran Julian. Pada saat Julian memanggil prasasti bulan, Delinger menyerang lagi. Reinkarnasi iblis terus menyapu dan menyerangnya. Tubuhnya penuh dengan bekas luka dan kesadarannya semakin kabur. Dia mencoba merasakan sekelilingnya, tetapi tidak ada seberkas cahaya seperti yang disebutkan Yuezi. Dia tahu bahwa seberkas cahaya ini adalah ciptaan teknik memperbaiki langit. Ada 3 berkas cahaya. Salah satunya akan muncul di sini. Akan tetapi, tidak ada seberkas cahaya pun muncul di area ini atau bahkan di seluruh wilayah yang kacau itu. Mungkinkah aku benar-benar tidak bisa bertahan lebih lama lagi? Tidak bisakah aku bertahan sampai sinar itu muncul? Keputusasaan muncul dalam hati Julian. Tidak masalah jika dia meninggal. Namun, dia tidak mau menerima kenyataan bahwa masalahnya belum terpecahkan, Delinger belum mati, dan orang-orang yang kacau dalam kegelapan belum muncul. Delinger terus menyerang. Julian akan terluka setiap kali diserang. Formasinya telah hancur. Jiwanya sedang musnah. Pada saat ini, alam semesta manusia. Ketika Julia melihat Julian akan kalah, dia juga panik. Julia, sebaiknya kau pikirkan baik-baik. Jika kau bertindak sekarang, kau tidak akan pernah bisa kembali. Aku tidak akan kembali. Julia meraung marah. Pada saat ini, dia mengorbankan jejak jiwanya yang baru saja terbangun dan mengaktifkan ramuan ajaib yang tersembunyi di bagian terdalam jiwanya. Auranya menjadi lebih kuat dalam sekejap, dan temperamennya juga berubah seketika. Saat aura ini bocor keluar, seluruh istana surgawi runtuh seketika. Ini, banyak orang-orang berkuasa di surga yang sangat terkejut. Sebelum mereka sempat bereaksi, Julia telah menghilang dari tempat itu, dan sesaat kemudian dia muncul di medan pertempuran Chaos Domain. Dia mengenakan jubah biru, memiliki perawakan ramping dan temperamen yang baik. Begitu dia muncul, Delinger sedikit tertegun. Penghancur Delinger, sudah cukup. Julia berbicara dengan suara dingin. Nona suci biru. Delinger menatap Julia yang berdiri di depannya. Setelah merasakan napas dan kekuatannya, dia berkata dengan gembira di wajahnya, ingatanmu telah terbangun. Apakah kamu sudah pulih? Aku teringat sesuatu. Julia berkata dengan ringan, lalu melirik Julian yang penuh dengan bekas luka, tak ada satupun bagian tubuhnya yang utuh, bahkan nafas jiwanya pun sangat lemah. Kamu tidak bisa membunuh Julian. Mendengar ini, wajah Delinger berubah muram. Smurf biru, Santo biru, jangan lupakan asal-usulmu, jangan lupakan misimu. Julian baru saja memberimu jiwa begitu saja. Identitasmu yang sebenarnya adalah Santo. Delinger meraung dingin. Aku tahu. Julia berkata, singkatnya, kamu tidak bisa membunuhnya. Tidak mungkin, jika dia tidak mati, rencananya tidak akan berhasil. Delinger meraung, jika kau berani menghentikanku, aku akan membunuhmu juga. Lalu mengapa kamu tidak mencobanya? Ekspresi Julia berubah dingin, dan auranya tidak kalah kuat dari Delinger. Julian harus mati. Delinger memegang roda ajaib di tangannya. Saya harus melindunginya. Aura Julia berangsur-angsur menjadi lebih kuat, dan api hitam muncul dari tubuhnya.
Pada saat ini, dia membakar jiwanya, membakar darahnya, dan membakar semua yang dimilikinya. Meskipun dia telah memulihkan kekuatannya, dia sangat jelas tentang kekuatan Delinger. Bahkan setelah pertarungan hebat, dia tidak mempunyai peluang untuk menang. Sekarang, selama Delinger punya sedikit waktu, dia bisa membunuh Julian. Dia tidak akan memberi Delinger waktu, ataupun memberinya kesempatan. Dengan membakar dirinya sendiri, mengorbankan dirinya sendiri, ia memperoleh kekuatan super. Wilayah kekuasaannya sendiri pada awalnya berada di alam Chaos Return to Unity, dan kini auranya bahkan lebih kuat, telah melampaui alam Chaos Return to Unity dan memiliki aura alam dominasi yang legendaris. Anda, Delinger tampak tidak percaya. Demi Julian, kau telah melupakan misimu dan bahkan nyawamu sendiri. Ya. Julia berkata-kata demi kata, aku sudah muak. Aku tidak ingin menjadi Smurf, aku tidak ingin menjadi orang suci. Aku akan memanfaatkan kesempatan ini untuk menyelesaikan semua dendamku, bereinkarnasi, dan menjalani kehidupan baru sebagai Julia. Delinger, ikutlah denganku, lupakan segalanya, dan jalani kehidupan baru di dunia tanpa akhir. Julia mengangkat tangannya, lalu muncullah sebuah jejak telapak tangan yang bersifat ilusi. Beberapa jejak telapak tangan ilusi secara paksa menangkap beberapa Delinger dan menggabungkan mereka menjadi satu. Setelah itu, Julia dan Delinger menghilang di medan perang yang kacau. Mereka mati total, meninggalkan kekuatan luar biasa, yang dengan cepat ditelan oleh formasi 10.000 setan. Bersambung.